Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini kita masih bisa kembali melanjutkan kajian kita membahas Zadut Talib fi Adabit Talab, dan kali ini kita akan memasuki bab yang terakhir, bab yang ketiga setelah kita menyelesaikan dua bab, yaitu Adabu At-Talibi fi Nafsihi, kemudian Adabu At-Talibi ma'a Syaikhihi. Sekarang kita akan melanjutkan bab yang terakhir, yaitu Adabut Talibi ma'a ikhwanihi. Adabut Talibi ma'a ikhwanihi. Adab santri dengan teman-temannya. Karena bagaimanapun juga seorang manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri. Termasuk dalam komunitas santri. Tidak bisa menyendiri, hidup sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Dan kalau kita perhatikan para ulama kita dahulu pun juga demikian. Mereka berangkat, belajar bersama, duduk bersama, dan saling membantu di antara mereka. Berarti ada adab-adab yang harus diperhatikan saat kita berinteraksi dengan sesama santri. Dan tentunya apa yang kita bawakan di sini tidak bisa mencakup seluruh adab. Namun kita pilihkan adab-adab yang kita lihat terpenting insyaallah dari adab-adab yang lainnya. Adapun secara sempurna itu bisa kita temukan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Bagaimana adab seorang muslim kepada saudaranya, ya, hak seorang muslim atas saudaranya. Adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, misalnya hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak sesama muslim ada berapa? Ada 6, ya. Kalau bertemu salam, kemudian kalau sakit, besuk, dan seterusnya. Itu tentunya adab yang harus dipraktekkan juga, walaupun mungkin nanti tidak kita sebutkan di sini. Karena kalau kita sesama muslim yang bukan santri saja kita harus menunaikan hak-hak tersebut, apalagi kepada muslim yang santri, ya. Mereka lebih berhak untuk kita tunaikan hak-hak itu kepada mereka. Baik. Sekarang kita akan awali di halaman 24. Nah. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-ustadz Abdullah Zain hafizahullah, adabut talibi ma'a ikhwanihi. Hunaka adabun yanbaghi an yatakhallaqa biha talibul ilmi ma'a ikhwanihi. Minha awalan at-ta'awunu fi talabil ilmi. Naam. Adab yang pertama adalah at-ta'awun. Apa makna ta'awun? Saling tolong menolong. Kenapa demikian? Karena talabul ilm itu termasuk albir, termasuk kebajikan, dan juga termasuk ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2 berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan talabul ilm, belajar agama, adalah salah satu bentuk kebaikan dan ketakwaan yang sangat tinggi. Maka kalau kita berta'awun dalam nilai-nilai positif yang lainnya, tentunya berta'awun dalam talabul ilm sangat ditekankan.
Nah, nanti kita akan lihat bagaimana contoh para sahabat dahulu saling tolong-menolong dalam belajar agama. Nah, An Umar radhiyallahu anhu qala kuntu ana wa jarun li minal ansari fi bani Umayyah bani Zaidin wa hiya min awalil Madinah wa kunna natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzilu yawman wa anzilu yawman fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dhalikal yawmi minal wahyi wa ghairihi wa idza nazala fa'ala mithla dhalik rawahul Bukhari. وقد بوب لذلك الإمام البخاري رحمه الله بقوله باب التناوب في العلم وكان عمر مؤاخيا أو سبنا خولي لا يسمع شيئا إلا حدثه ولا يسمع عمر شيئا إلا حدثه وقوله جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره أي من الحوادث الكائنة عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية إذا غاب وشهدت أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية الطيالسي يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غبت وأحضره إذا غاب ويخبرني وأخبره وفي رواية لا يسمع شيئا إلا حدثه به ولا يسمع عمر شيئا إلا حدثه به وهذا العمل من عمر من باب التعاون على البر والتقوى مع أن جار عمر هذا ليس صحابيا معروفا هو ليس كأبي بكر وعثمان وغيرهما ومع ذلك كان عمر يستفيد منه وعمر رضي الله عنه أيضا كان يفيده فليتعاون طلاب العلم فيما بينهم في مثل هذا الأشياء وتعاونوا على البر والتقوى. Nah, inilah contoh praktik nyata yang dilakukan oleh siapa? Umar ibnul Khattab dengan tetangganya sama-sama sahabat dari golongan Ansar. Kalau Umar dari golongan Muhajirin. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW salah satu proyek yang beliau lakukan saat sampai di Madinah adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Nah, salah satu yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW adalah Umar dengan seorang Ansar. Seorang itu namanya adalah Aus ibnu Khawli. Siapa? Aus ibnu Khawli. Baru dengar? Baru dengar? Itu sahabat. Salah satu sahabat Nabi SAW. Dan subhanallah, Umar dengan Aus ini mereka saling bekerja sama dalam kebaikan. Yaitu mengirim salah satu dari mereka berdua ke majelisnya Nabi SAW. Gantian. Hari ini Umar yang berangkat, nanti Aus kerja, besoknya Aus yang berangkat, Umar yang kerja. Dan ini nanti antum jangan praktek ya kalau di sini. Jangan praktek maksudnya karena antum di sini sudah ditanggung sama orang tua antum. Antum nanti satu berangkat, nanti anak tidur di kamar. Bukan itu maksudnya. Ya. Tapi di sini maksudnya adalah bagaimana Umar ibn Khattab tidak beralasan saya kerja nyari nafkah buat anak dan istri nggak bisa ngaji. Enggak. Itu bukan alasan. Ya, ada sebagian orang, wah kenapa antum nggak pernah hadir pengajian? Sibuk apa? Anak saya banyak, saya harus kerja. Lihat sistem yang digunakan oleh Umar ibn Khattab dan temannya. Siapa tadi? Aus. Ya. Beliau bercerita, kata Umar, kuntu ana wa jarun li min ansar fi bani Umayyah bin Zaid wa hiya min awadil Madinah wa kunna natanawabu nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Natanawabu an-nuzul. Natanawab itu artinya
bergantian menghadiri majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu yauman wa anzilu yauman, gantian. Kadang Aus hari ini yang hadir, besoknya aku, kata Umar, yang hadir. Terus buat apa? Beliau berdua gantian. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yaumi minal wahyi wa ghairihi. Kalau aku saat ini yang jatahnya hadir, maka sepulangku dari majelisnya Rasulullah SAW, aku pun menyampaikan kepada temanku itu wahyu yang diturunkan hari tersebut. Ya kalau sekarang ngasih tahu pelajaran yang didapatkan hari ini. Begitu pula sebaliknya, wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Dan apabila jatahnya temanku yang hadir di majelis Nabi SAW, maka beliau pun akan melakukan hal yang serupa. Apa hal yang serupa? Menyampaikan pelajaran yang didengar di majelisnya Rasul SAW. Rawahu al-Bukhari. Makanya Imam Bukhari, beliau membuat judul buat hadis ini, babut tanawubi fil ilmi. Bab tentang apa tadi? Bergantian. Ya. Bab tentang bergantian dalam menuntut ilmu. Nah, aplikasinya dalam kehidupan nyata adalah ketika antum suatu saat teman antum ini nggak bisa masuk karena sakit misalnya. Karena sakit. Begitu dia masuk, antum yang dapat pelajaran kemarin harusnya antum sampaikan kepada dia. Ini kemarin pelajarannya ini. Oh ya, kata Ustadz besok ada ujian. Oh ada PR, jangan lupa PR-nya ini. Jangan diem aja. Ya, jangan diem aja. Atau bahkan ada sebagian mungkin malah seneng. Kesempatan ini. Dia nggak tahu ini apa? Saingan anak nih. Kemarin anak sama dia nilainya tinggal 0, ini pas banget gak masuk. Besok ada ujian, anak gak kasih tahu supaya ya, nilainya kalah sama anak. Gak boleh seperti itu. Ya. Justru ini kesempatan antum untuk beramal soleh. Memberitahukan kepada teman antum, oh ini kemarin ini ada pelajaran yang baru. Dan jangan gengsi. Coba sekarang Umar bin Khattab, temannya tadi namanya Aus. Aus ini sahabat terkenal atau enggak? Tidak. Laisa ka Abi Bakrin, bukan selevelnya Abu Bakar. Akan tetapi Umar bin Khattab tidak merasa gengsi untuk mengambil pelajaran, mengambil faidah dari temannya tersebut. Jadi enggak harus antum itu selalu berpartner dengan yang selevel dengan antum. Ada saatnya antum berpartner dengan teman yang mungkin di bawah antum dalam rangka untuk memberikan faidah. Nanti kita akan bikin program biidznillah azza wa jalla dengan nama Az-Zamilul Bar. Apa? Az-Zamilu Al-Bar. Apa artinya? Az-Zamil, apa artinya Az-Zamil? Teman. Al-Bar, yang baik hati. Teman yang baik hati. Sebenarnya itu pernah kita praktekkan dulu. Cuman qadarullah karena kesibukan akhirnya enggak jalan lagi. Jadi masing-masing dari antum itu mengambil anak asuh. Teman asuh, bukan anak asuh ya. Teman asuh. Antum yang nilainya lebih tinggi, antum membantu yang nilainya rendah. Antum yang sudah pintar membaca Al-Quran, meluangkan waktu untuk membantu yang belum bisa baca Al-Quran. Wah Ustadz gimana nanti waktu kita habis Ustadz? Tidak. Disitulah akan antum merasakan keberkahan ilmu. Bedanya ilmu dengan harta apa?
Kalau harta kita keluarkan akan berkurang. Kalau ilmu kita keluarkan, apa maksudnya mengeluarkan ilmu? Kita ajarkan kepada orang lain maka akan bertambah. Tidak ada ceritanya orang ngajar itu tambah bodoh, itu tidak ada. Justru orang yang nggak pernah ngajar itu yang ilmunya akan berkurang lama-lama habis. Antum perhatikan alumni pesantren yang nggak ngajar, sibuk terus untuk bekerja. Apa yang terjadi? Habis ilmunya, lupa. Ya. Kenapa? Karena nggak pernah dimurojaah, nggak pernah diulang. Berbeda dengan orang yang ngajar. Orang ngajar itu harus baca nggak? Harus. Kalau nggak baca, kehabisan materi. Ya. Nanti ustadznya sampai cukup ya, ini materi udah habis, ini gimana lagi nih? Karena nggak pernah baca. Ya. Maka kalau antum nanti ya dapat tugas misalnya, rekan antum, partner antum, ya kalau dulu namanya partner belajar dulu. Ini kita ganti dengan az-zamilu al-bar. Nanti kalau misalnya antum ditugasi, oh antum sama si A, ya si A ini beberbelas belum bisa baca Al-Quran. Waduh, gimana nih? Lu itu kesempatan itu. Ya. Kesempatan untuk menanam amal jariah. Coba kalau teman antum nggak bisa baca Quran sama sekali, antum bimbing alif ba ta sampai bisa baca Al-Quran. Kemudian di sini rajin baca Quran terus. Pas antum lagi tidur dia baca Quran, dapat pahala nggak? Dapat. Ya, enak toh tidur dapat apa? Pahala. Berarti anak tidur aja Ustaz? Ya enggak, jangan. Ya. Antum juga baca juga supaya pahalanya lebih banyak. Antum baca dapat pahala, dia baca, antum juga dapat pahalanya. Double pahalanya. Ya. Program namanya apa? Az-zamilul bar. Ya. Teman baik. Ya. Teman baik. Jadi teman baik itu bukan hanya masalah makanan aja. Teman baik banget Ustaz. Gimana ya? Nraktir anak terus Ustaz. Ya, teman yang baik itu jangan cuma dinilai dari itu. Itu salah satu sisi kebaikan teman. Tapi bukan itu satu-satunya. Ada yang lebih baik lagi, yaitu yang ngajak kita untuk belajar bersama. Ya, yang ngajak kita untuk belajar bersama. Nah, apakah ta'awun sesama santri itu hanya dalam hal itu saja? Ternyata tidak. Ada ta'awun yang lainnya yang dipraktikkan oleh para ulama kita, yang akan kita dengar saat ini. Nah, wa min suwarit ta'awuni baina tullabil ilmi at-ta'awunu fin nawaib wa qad yata'arradu li talibil ilmi dha'iqatun khilala talabihi fayahubbu ikhwanuhu li muawanatihi. Qala Umar bin Hafs al-Ashqar rahimahullah, kunna ma'a Muhammad bin Ismail wa huwa al-Bukhari bil Basrah naktubul haditha ففقدناه أياما فطلبناه فوجدناه في بيت وهو عريان وقد نفذ ما عنده ولم يبق معه شيء معه شيء فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه ثم اندفع معنا في كتابة الحديث. Ini kisah ajib sekali ini. Ini kisah sangat ajib. Ya. Wa min suwarit ta'awun baina tullabil ilm, di antara bentuk kerjasama antara santri, at-ta'awunu fin nawaib, kerjasama dalam musibah, kerjasama dalam menghadapi musibah. Wa qad yata'arradu li talibil ilmi dha'iqatun khilala talabihi fayahubbu ikhwanuhu li muawanatihi. Kadang-kadang orang santri itu lagi belajar, Allah menakdirkan dapat musibah, butuh biaya, maka teman-temannya mereka pun berkumpul untuk membantu. Ini bagus. Ya, yang seperti ini perlu dibudayakan. Ya, mungkin nggak seberapa bantuan kita kepada teman kita itu, karena mungkin antum juga sangunya dari orang tua juga terbatas. Tapi ketika antum melihat ada saudara antum yang kekurangan, kemudian antum bantu, walaupun tidak seberapa nilainya tersebut,
Akan tetapi mereka bukan melihat berapa nilainya, tapi mereka akan menghargai kebaikan antum, kepedulian antum kepada dia. Dan itu sudah dipraktekkan oleh para ulama kita. Diceritakan oleh Umar ibn Hafs al-Ashqar. Siapa beliau? Beliau adalah temannya Imam Bukhari. Baru dengar? Sama. Padahal beliau adalah temannya Imam Bukhari. Ya. Kalau Imam Bukhari itu sudah sering dengar ya? Sering. Ya. Ini temannya beliau. Apa kata beliau? Kunna ma'a Muhammad ibn Ismail. Kami dahulu belajar bersama Muhammad bin Ismail. Siapa itu? Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu namanya Muhammad, bapaknya Ismail, Muhammad bin Ismail. Bil Basrah naktubul haditha. Dahulu kami, yaitu Umar bin Hafs, itu bersama dengan Imam Bukhari di kota Basrah belajar nulis hadis. Ya. Berburu hadis dari satu guru ke guru yang lainnya. Ya kalau bahasa kita sekarang ya hadir pengajian, nyantri kalau bahasa kita sekarang. Fa faqadnahu ayyaman. Kami kehilangan Imam Bukhari berhari-hari. Biasanya kami ke sana kemari bareng, pergi ke pengajian sana bareng, ke pengajian sini bareng. Kok bukan suatu hari, berhari-hari setelah itu kami kehilangan. Loh, di mana Bukhari kok enggak kelihatan? Di mana Muhammad bin Ismail kok enggak kelihatan? Fatalabnahu, maka kami pun cari. Itulah seharusnya. Jadi kalau antum kehilangan teman itu, cari. Ya. Jangan antum katakan, tahu jalan kok. Tahu jalan pulang kok. Ya carilah. Itu kan bentuk dari kepedulian kita. Si fulan kenapa ya nggak datang hari ini? Antum berusaha untuk cari tahu kenapa sakit. Terlambat kenapa? Banyak bocor. Apakah perlu kita jemput? Apakah perlu kita bantu? Sakit di mana? Di kamar. Sudah berobat atau belum? Tanya. Sudah makan apa belum? Itu namanya ta'awun. Ya. Ambilkan nasi bawa kamar. Nanti setelah makan piringnya diambilin, dicucikan. Seperti itu namanya ta'awun. Ya. Ketiduran, kesiangan, bangunin supaya bangun. Ya. Maka mereka itu ketika kehilangan Muhammad bin Ismail alias Bukhari, mereka cari sampai ketemu fawajadnahu fi baitin wa huwa uryan. Kami temukan beliau di dalam sebuah rumah dalam keadaan tidak pakai baju. Uryan, telanjang. Ya tentunya mereka enggak masuk. Ya totok-totok. Enggak bisa keluar Imam Bukhari, enggak bisa nemui mereka karena enggak punya baju. Kenapa kok enggak punya baju? Waqad nafadha ma indahu wa lam yabqa mahu syai'. Ternyata Imam Bukhari itu kehabisan bekal. Loh, masa baju aja enggak punya, bajunya dijual. Ya. Jadi seorang santri itu, seorang talibul ilm itu harus bermental baja. Aneh seandainya, antum kenapa kok belum bayar SPP sampai sekarang? Iya ini gak ada kiriman, tapi pulsanya jalan terus. Aneh. Jual itu HP. Ya. Masa jual HP? Loh, ulama kita dulu jual rumah. Jual rumah. Supaya bisa ngaji. Ya. Wah ekstrim banget Ustaz. Akan diganti sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus berkorban. Ada seorang ulama mau berangkat ngaji nggak punya bekal. Ya, agak mending ini nggak jual rumah, beliau jual genteng rumah. Jadi naik ke atas kemudian siapa yang mau beli genteng? Ya. Buat apa? Buat berangkat ngaji. Coba sekarang kalau antum ya mau berangkat ngaji terus mau berangkat belajar nih, mau berangkat ke sekolah. Berangkat ke pondok tahu-tahu empty tank. Apa?
bensin habis. Berangkat? Uzur syar'i Ustaz. Mana usahanya? Mana usahanya? Mana perjuangannya? Emang gak ada yang bisa dijual apa di rumah? Itu loh baju numpuk, gak ada satupun yang bisa dijual. Sepatu, sandal. Ya. Sebagian ulama itu jual baskomnya ibunya. Ya. Jadi ibunya itu punya baskom dijual sama dia. Ya. Terus masa jual baskom? Ya udah antum punya apa lah jual. Itu HP itu loh. Nanti gimana Ustaz nggak punya HP? Hidup. Orang mati orang. Nggak mati enggak. Nggak ada ceritanya orang mati gara-gara nggak punya HP. Nggak ada. Ya. Harus keluar modal. Belajar itu butuh modal. Imam Syu'bah kalau nggak salah. Man talabal haditha aflas. Man talabal haditha aflas. Barang siapa yang belajar hadis maka dia akan bangkrut. Akan habis apa? Duit. Ya. Dalam arti dia akan berkorban banyak. Akhiran tanalal ilma illa bisittatin. Saudaraku, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 poin. Salah satunya adalah dirhamun, ya, atau bulghatun, harta. Memang butuh. Ya, perjalanan dari sana kemari, selama perjalanan butuh makan. Memang butuh. Ya. Kalau di zaman sekarang ini di lembaga ada SPP, ada uang makan, itu memang pengorbanan. Ya. Kalau kita dalam urusan duniawi saja kita berkorban keluar duit, masa dalam urusan ukhrawi kita nggak mau keluar? Itulah yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Jadi begitu mereka sampai ke rumah tersebut, mungkin rumah sewaan ya atau kos-kosan, mereka temukan ternyata Imam Bukhari nggak punya baju karena habis semuanya. Sudah beliau jual. Ada yang buat makan, ada yang buat beli kitab, ada yang buat perjalanan, akhirnya nggak ada sama sekali. Fajtama'na, maka kami pun kumpul. Teman-temannya siapa? Imam Bukhari kumpul. Wa jama'na lahu darahim, maka kami pun urunan. Urunan. Kami kumpulkan sedikit-sedikit. Ente punya berapa? Ente punya berapa? Ente punya berapa? Karena memang saat itu rata-rata mereka perantauan. Ada yang merantau dari mana? Ada yang merantau dari mana? Rata-rata mereka perantauan semuanya. Sehingga pun yang mereka miliki juga tidak banyak. Tapi ketika mereka mau ngumpulin lumayan bisa buat beli minimal hatta shtarayna lahu thawban wa kasawnahu. Minimal duit-duit yang terkumpul bisa buat beli baju sehingga dipakai sama siapa? Imam Bukhari. Maka aneh kalau misalnya ada santri telat, kenapa telat Ustaz? Kenapa telat ya akhi? Ustaz, belum dikasih uang sangu sama siapa? Ya Allah, uang sangu. Anak tanya sama antum kalau belum bayar SPP boleh nggak makan di sini? Boleh nggak? Pernah nggak anak larang antum makan karena belum bayar SPP? Pernah? Belum tuh? Udah tamat masih ada tanggungan aja? Ada kok. Ya. Sudah tamat masih ada tanggungan di sini ada. Ya. Ratusan ribu jutaan ada. Ya. Jangankan yang masih di sini sudah tamat aja punya tanggungan, apalagi masih di sini boleh makan. Jadi apa alasannya? Ustaz, kenapa nggak berangkat? Ini belum ada sangu loh. Emang kalau misalnya antum nggak bawa sangu terus di sini nggak boleh makan, terus mati kelaparan? Pernah ada santri di sini mati kelaparan? Hah? Pernah atau tidak? Belum. Insya Allah nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Boleh makan. Ya. Nasi juga dibatasi nggak di sini? Tidak. Ya. Itu cara triknya itu biar nggak punya sangu tapi nggak pengen jatuh makannya nasinya yang banyak. Ya. Tapi ya jangan satu saceting dintung akan dewek jangan. Ya. Lihat yang lain. Ya. Maka kemudian mereka pun beli baju buat siapa?
Imam Bukhari thumman dafa'a mana fi kitabatil hadis. Kemudian setelah itu Imam Bukhari berangkat lagi untuk menulis hadis. Nah, kira-kira kayak Umar ibn Hafs al-Ashqar dan teman-temannya ini kira-kira dapat pahalanya Sahih Bukhari atau tidak? Insya Allah dapat. Ya. Karena mereka sarana wasilah yang membuat Imam Bukhari bisa terus belajar. Kalau seandainya saat itu teman-temannya pada cuek, ya, teman-temannya pada nggak peduli, mungkin Imam Bukhari nggak bisa nulis hadis lagi. Tapi karena dengan izin Allah, kemudian kepedulian teman-temannya, ya, akhirnya Imam Bukhari bisa nulis lagi, ya, bisa nulis hadis lagi. Dan mudah-mudahan mereka dapat pahalanya juga. Maka kalau antum punya teman kok nggak masuk, kenapa? Oh, ini kekurangan biaya, bantu. Kalau memang antum punya, ya. Taib. Potret yang lain. Nah, wa qad yu'inul alimu وقد يعين العالم من ليس من أهل العلم ويحتسب بالإنفاق عليه أجر تفريغ العالم وطالب العلم للتدريس والطلب. قال هيج بن عبيد كان لرافع قدم في الزهد وإنما تفقه الشيخ أبو إسحاق وأبو يعلى بن الفراء بمعاونة رافع لهما لأنه كان يحمل وينفق عليهما. Nah, di antara bentuk ta'awun itu adalah membiayai orang yang belajar. Membiayai orang yang belajar dan mengajar. Itu termasuk bentuk apa? Ta'awun, dan ini sudah dilakukan oleh para ulama kita dahulu. Di sini disampaikan apa? Waqad yu'inul alima. Ya, alima di sini sebagai maf'ul. Wa qad yu'inul 'alima man laysa lahu min ahlil ilmi. Kadang-kadang orang yang bukan orang tidak berilmu membantu orang yang berilmu. Bukan santri membantu santri. Wa yahtasibu bil infaqi 'alaihi ajra tafrighi al-'alimi wa talibil ilmi lit-tadrisi wat talab. Non santri tadi membiayai alim ulama atau membiayai santri supaya ulama dan santri itu mereka bisa konsentrasi ngajar dan belajar. Sekarang santri itu butuh waktu atau tidak? Butuh. Nah, kalau dia bagi waktunya sebagian untuk bekerja, sebagian untuk belajar, akan maksimal atau tidak? Kurang maksimal. Ya. Maka orang yang tidak belajar, orang yang bukan santri, harusnya melihat ini peluang. Peluang untuk apa? Peluang untuk ikut andil. Peluang untuk ikut andil dalam beramal, membantu orang tersebut supaya bisa konsentrasi belajar. Bagaimana caranya? Sudahlah, ente nggak usah mikir kerja. Untuk bayar SPP ente, ana yang bayar SPP ente. Selama belajar, ana yang bayarin SPP ente nggak usah pusing, yang penting ente konsentrasi belajar. Itu termasuk ta'awun. Termasuk ta'awun. Atau misalnya melihat ada seorang guru ngaji misalnya. Ada TPQ, awalnya santrinya banyak gitu. Kemudian kok ini nggak ada yang belajar lagi, nggak ada yang ngaji lagi. Di mana gurunya? Kerja Ustaz. Nah, karena dia punya anak, punya istri. Kalau ngajar terus dan nggak ada penghasilan, kasihan anak istrinya gimana? Makannya dari mana? Anaknya nangis, butuh susu. Akhirnya TPQ-nya bubar karena gurunya nggak bisa ngajar. Sebab harus kerja. Seharusnya orang yang punya kelebihan rizki, dia berpikir bagaimana supaya TPQ ini bisa jalan. Ana sudah yang biaya ente. Bulanannya ana yang ngasih ente yang penting tetap ngajar.
Itu juga termasuk apa? Ta'awun. Membantu guru atau membantu santri. Dan itu dialami oleh para ulama kita. Qala Hayyaj ibnu Ubaid, kana li Rafi'in qadamun fi zuhdi. Seorang namanya Rafi'. Siapa? Rafi'. Beliau ini ahli ibadah, tapi juga saudagar, orang kaya. Jarang-jarang ya, wong sugih ahli ibadah. Wa innama tafaqaha Syekh Abu Ishaq wa Abu Ya'la Ibnul Farra bi muawanati Rafi'in lahuma. Al-Imam Abu Ishaq dan Abu Ya'la Ibnul Farra, dua orang ulama besar. Itu mereka bisa belajar, bisa nyantri, bisa ngajar, itu dengan bantuan dari Rafi' ini. Si saudagar yang ahli ibadah. Li'annahu kana yahmilu wa yunfiqu alaihima. Karena Rafi' ini selalu memberikan bantuan kepada dua orang ulama ini, yaitu Abu Ishaq dan Abu Ya'la. Ini namanya ta'awun. Ini namanya ta'awun. Dan hendaknya ada etika yang harus diperhatikan oleh donatur dan juga oleh yang didonaturi, yang dibiayai. Etikanya salah satunya adalah yang donatur ini jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang. Terus ngatur-ngatur. Ustaz harusnya ngajarnya kayak gini, anak kan yang biayai. Loh, ente itu faknya apa? Kalau ente faknya adalah di bidang agama, oke lah ente kasih ngatur-ngatur. Loh, ente itu bidangnya apa? Ente bidangnya bisnis, nggak usah ngatur-ngatur masalah agama. Nggak usah ngatur-ngatur masalah kurikulum. Kadang-kadang ada sebagian kasus seperti itu. Ketika donatur atau orang kaya membantu pesantren, kemudian ikut campur dalam mengatur kurikulum. Loh, masing-masing ada bidangnya. Masing-masing ada bidangnya. Kamu punya kelebihan dalam masalah harta, silakan infakkan. Kalau sekedar memberikan masukan yang sesuai dengan spesialisasi dia, Ustaznya kayaknya santri perlu dikasih pelatihan masalah wirausaha. Ya itu memang bisnis, itu memang apa? Bidang dia, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya Ustaz ini kenapa kok materinya agamanya kayak gini? Harusnya kan kayak gini loh. Ente belajar agama di mana? Ini etika dari donatur. Etika dari yang didonaturi, yang dibiayai, etikanya ya ucapkan terima kasih, jazakallahu khaira, didoakan supaya rizkinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh-sungguh. Nah, sudah dikasih beasiswa kemudian apa? Main-main kan kasihan. Ya. Yang mengasih beasiswa, yang membiayai kan pengen supaya Anda itu bisa sungguh-sungguh kemudian bisa mengalirkan pahala. Ya, contohnya Imam siapa? Imam Bukhari. Makanya kalau antum didonaturi jadilah kayak Imam Bukhari gitu loh. Ya wis separone Imam Bukhari lah. Jadi Imam Bukhari hafal 1 juta hadis, antum hafal berapa? 500.000 aja lah sudah. Masya Allah, Ustaz 500.000 masa aja Ustaz, arba'in aja belum. Sungguh-sungguh mas, intinya itu sungguh-sungguh. Termasuk juga balas jasa, balas budi. Ya, kalau misalnya antum sudah dibiayain sama orang, kemudian orang itu minta, tolong antum bantu. Ini anak punya lembaga pendidikan, setelah tamat dari sana antum bantu di sini, penuhi itu. Ya, karena itu bagian dari man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Ya. Jadi jangan sampai kemudian sudah dibiayai lalu kemudian pergi. Ya, kenapa? Wah, di situ kalau jadi guru bayarannya murah. Cari yang bayarannya tinggi, jangan. Ya. Maaf ya, anjing saja tahu balas budi. Anjing. Ya, anjing saja tahu balas budi. Masa kita kalah dengan binatang? Ya.
Ini etika yang harus diperhatikan. Dan membiayai orang yang belajar itu dari zaman Nabi SAW itu sudah ada. Ada kakak beradik, yang satunya kerja, yang satunya belajar. Ya, yang biayai belajar ini adalah saudaranya yang kerja. Suatu hari kakaknya ini atau saudara yang kerja ini lapor kepada Nabi SAW. Gimana? Wahai Nabi, ini adikku cuma belajar, aku yang kerja. Apa kata Nabi SAW? La'allaka turzaqu bih. La'allaka turzaqu bih. Bisa jadi kamu rizkinya lancar itu karena kamu biayai adikmu. Karena kamu biayai adikmu itu, Allah jadikan rizkimu lancar. Berarti salah satu ikhtiar supaya rezeki lancar adalah membiayai orang belajar agama. Ya. Semakin banyak yang Anda biayai, semakin lancar rezekimu. Kira-kira demikian pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa min hadzal bab ومن هذا الباب أيضا شرح المواد الدراسية من الخبير بها للقاصر عن فهمها. Nah, inilah yang tadi kita rencanakan. Jadi termasuk babut ta'awun la syarhul mawad dirasiyah min al-khabiri biha lil qasiri an fahmiha. Orang santri yang sudah faham bantu jelasin pelajaran kepada santri yang belum paham. Maka antum nanti kalau kamar antum itu rame dalam arti banyak yang konsultasi. Ini gimana sih maksudnya? Antum jangan usir. Ya. Anu juga pengen belajar. Udah sana pergi, cari yang lain. Ya Allah, teganya ya. Kayak ibu tiri. Ya. Jangan. Itu sedang dibuka pintu pahala buat antum. Ya, pintu pahala buat antum. Antum juga yang enggak paham jangan sok-sokan, enggak mau nanya. Ya. Yang butuh tuh antum. Ya. Jadi antum yang datang ke sana. Sini dong, jelasin nih, datang kamar ana. Loh, kok ente yang nyuruh datang? Wong ente yang butuh, kok ente yang datang? Ya, bukan kok gayanya. Udahlah, ini anak traktir ente. Masya Allah, jangan mentang-mentang kayak gitu, nggak boleh. Antum yang butuh, antum yang datang. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Kayak siapa? Kayak Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hari ini pulang kasih. Karena harus nyiapin materi, belum selesai buat kajian nanti pada maghrib. InsyaAllah besok akan kita selesaikan bi'idnillahi azza wa jalla diktat ini. Mudah-mudahan Allah berkahi setiap ilmu yang kita pelajari. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.